Oke, balik lagi di BCA eSport Talk Best. Sama kayak kemarin, Masker Mas Gir dan Oro. Kali yang ini legendaris. tetap ya, kenapa harus gue yang ada spesial tambahannya, gitu ya? gitu. Ada yang spesial nih. Ini spesial hari ini. Spesial. Karena kita biasanya kan 1 lawan 2 ya. 1 lawan 2. Sekarang Ini imbang. 2 lawan 2. Nah, kita mengundang teman-teman dari Piala Presiden. Jagoan-jagoannya nih. Kita mau nanya-nanya banyak nih. Perkenalkan Nah, di sini. di sebelah kiri saya sudah ada Pak Rangga. Mas Rangga lah, lu jahat ya? banget. Siap. Kak lah ya. Kak, nah gitu. Di kiri saya sudah ada Mas Rangga selaku CEO dari Kinjet dan juga ada Mas Arus di sini dari tim Piala Presiden. Dik Arus. Baik, baik. Ada Dik Arus selaku tim Piala Presiden Esports 2022. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Baik. Luar biasa sekali. Dan kita akan melihat dan juga bertanya banyak sekali tentang Piala Presiden Esports Yang ini. singkat dulu pertama. Yang singkat, yang paling penting ini, kenapa ada tambahan esports? Kan Piala Presiden aja Piala Presiden orang tahu. orang tahu nih, tapi ada esports. Kenapa e-sport? Kalau nggak jadi bola dong. Nah, Simpel kan jawabannya. Benar, ada sewating, nah. Piala Presiden ya bola. Orang tahu ya, belum pernah ada kan yang lain kan. Gitu. Jadi kenapa kita milih e-sport ya karena kita emang di bidang itu sebenarnya dan kita emang ingin mempopulerkan lah industri tersebut karena industri masih baru kan masih bayi lah dan belum banyak orang yang tahu jadi kita langsung bikin event yang skala nasional jadi Piala Presiden e-sport jadi orang nanya hah apa sih tuh jadi orang penasaran dan mencari tahu Sempat ini juga regional kan waktu itu. Indonesia Open juga sempat terjadi. sempat dan kita sempat bikin regional beberapa kota tapi emang goalsnya kita emang pengen bikinnya skala nasional jadi kalau ditanya kenapa Piala Presiden Esports kenapa harus bikin segede itu karena tujuan utama kami memang gampang sebenarnya kita pengen mencari bibit-bibit baru ya di industri ini biar ada regenerasinya biar terus berkembang hingga akhirnya banyak orang yang aware oh ternyata ada cabur baru nih yang bisa jadi goals gua untuk menjadi atlet atau pro player. Aku motong dulu. Gue sebetulnya nggak suka banget loh sama kata-kata gampang tadi ya. Segampang ini. segampang itu. Gue tahu banget bahwa e-sport itu, organizing event on e-sport itu kan kompleks. Jadi kata-kata gampang nggak tepat tuh. Betul. Kelihatannya gampang. Kelihatannya gampang lah. Karena dilihat di layar kan cuma wih. Nah, ya kan? Cuman berdua kalau nggak bertiga doang. Di kitanya penonton sih, aduh, wah seru ya. Dan gampang nikmatinnya, gampang di sisi yang nonton. Iya. Betul. Nah, ceritain dong, sekompleks apa sih belakang itu? Wah, di awal kita masuk ke industri ini pun juga awal kita pikir ini nggak beda jauh dengan entertainment lain lah. Jadi kita pikirnya kayak industri musik, industri yang populer saat itu. Jadi ketika kita masuk tuh ternyata banyak hal-hal baru yang kita pelajari. Jadi emang nggak semudah itu dan terutama di broadcast ya dan sistemnya beda dan kita harus menggabungkan dengan teknologi yang mana dia ada di game. Nah itu yang membuat kita awal-awal kayak wah ribet juga ya ternyata ya. Ya kalau broadcast kan cuma kebutuhan kamera, alat broadcast, sound system, kamera, lighting beres. Dan ini ternyata sangat kompleks. Mungkin Mas Arus bisa lebih jelasin sih tentang kompleksitasnya seperti apa. Ngomongin kompleks ya. Ya. Di dalam produksi sendiri pasti ada macam-macam juga. Nah, tuh lu bantu kita-kita yang noob, ya kan? Kita tidak tahu biar ngerti gitu. Saya taunya hanya Mas Ger, 3, 2, 1, action udah. Nah, Terus oke. saya harus ngomong berarti ya. Oke. Jadi di belakang itu kan ada sesuatu yang kompleks jadi kayak ada grafiknya, ada apa. Nah, itu ceritain dong kita. Oke, kalau misalnya kita bicara soal bikin turnamen e-sports ya, kita bicara banyak banget lintas sektoral tuh, mulai dari tim kompetisinya aja, kita udah bicara ada League Ops, ada referee. Entar dulu. League Ops Itu Liga Operation, jadi dia yang running semua pertandingan baik offline ataupun online. Dia bikin skema ya, turnamennya seperti apa. Oke. Dia yang ngolah data, kan ada data match, data kills, data pokoknya semua data itu diolah, nanti dijadiin statistik tuh. Itu aja buat itu di saat yang berbarengan dengan kompetisi jalan Betul. ya. Nah. buat munculin statistik aja udah ada proses itu sendiri dan itu apa ya? Manual semuanya. Manual. Excel itu udah semua data di situ di-compile dan hitungannya harus by minutes kayak misalnya match kelar atau bahkan bukan match kelar nih misalnya hero di pick ya. Hero di pick apa? Langsung naik percentage-nya. Itu udah di satu tim sendiri. Isinya bisa 6 sampai 7 orang. Terus belum lagi replay ya. Iya. Replay Itu aja baru ngomongin data Iya, untuk muncul kan. Betul.
Bahkan kalau kata Mas Arus tadi hero di pick, sebelum hero di pick tuh sudah ada kayak 3 hero, top band hero, top pick Udah, hero ya, itu sudah ya, harus ya. disiapkan, dikeluarkan kayak gitu. Jadi kita bicara data, kalau kayak di Piala Presiden e-sport itu kita bicara data ribuan match dari awal kualifikasi sampai nanti di main event tuh yang dilihat datanya akan dipilih hero ini pernah berapa kali di pick, percentage win-nya, win rate dan lain-lain kayak gitu-gitu. Dan yang daftar kalau di skala Piala Presiden e-sport tuh nggak cuma ribuan orang, tapi ratusan ribu orang yang daftar. Jadi emang serumit itu sih. Jadi bukan gampang kan? Tuh. Lagi deh. Ya kita dari situ ya, dari proses itu masuk ke grafis. Oke. Di grafisnya itu sebelum naik nih, ini kita belum ngomongin broadcast sama sekali nih. Di grafis tuh pasti ada yang nangkep datanya, ada yang visualisasi datanya, terus ada juga yang tadi ngolah observer dan lain-lain. Dari situ baru masuk ke tim broadcast ya untuk dinaikin ke PGM yang dilihat sama teman-teman shortcaster biasanya. Nah dari situ juga Lo ini banyak istilah asing nih. PGM tuh apa tuh? Lo PGM kan tuh yang apa ya? ngeliat nih tiap hari nih. program. Bahasa gampangnya ya buat orang-orang kayak gue nih. Statistik lah paling gampang Iya. itu statistik yang divisualkan. Karena gini, kalau caster sebelum jadi gini, caster bahan omongan utamanya adalah in game. Oke. Sebelum masuk in game ada beberapa proses yang harus kita lewati dari mulai opening, kita mematuhi kita buka, lalu kita kasih disclaimer dengan protokol kesehatan yang berlaku, kita baca adlib segala macam. Habis di situ biasanya larinya kemana? Ada prize pool, ada kayak kalau istilahnya itu kalau mau tanding itu kayak versus tim versus. Tim versus. Nah, kalau udah habis mau ngapain? Ya bahas yang Bahas. tadi ya. Nah, baru masuk nih. Bahannya dikasih yang tadi. Betul, kayak bahas Lanjut Mas Arus. Kayak gitu. Oke, dari situ banyak sekali dari situ yang harus baru diomongin. kita bicara soal live streaming, kebutuhannya semua, dan ini mostly sama kayak kalau udah masuk part ini ya, kita bicara sama kayak show di olahraga lainnya. Cuma memang tadi secara data itu jauh lebih kompleks yang ditampilin karena variabelnya banyak. Hero pick, maps, ya kalau kita bicara Battle Royale ya, mapsnya ada apa macam-macam kayak gitu-gitu. Bahkan Senjata yang dipakai. iya, Berapa banyak. bahkan di beberapa teknologi yang udah advance, orang tuh bisa ngitung berapa jarak lari dia dari base ke area itu dan lain-lainnya lah. Jadi emang itu baru ngomong sampai data doang tuh. Gitu. Nggak kebayang kan maksudnya di lain-lainnya. Oke, itu istilahnya BOH-nya. Apa ya BOH-nya tuh? In-game. Bukan. Tim di belakangnya kan. Iya. Untuk yang di depan produksinya gimana? Di depan produksi itu Nih gue ngomongin lo mesti manage ribuan tim. Ribuan Iya. orang nih. Nih, Oh, ini ngomongin tim aja ribuan. Tadi kan ratusan ribu kan untuk orangnya. Timnya. Lo mesti manage ribuan tim, ratusan ribu orang. Terus untuk bisa sesuai koridor dan layak ditampilkan itu siapa aja yang terlibat itu juga lo mesti cerita sih, Rus. Iya. Ini makanya nggak gampang kan? Bahkan untuk ceritain ya. Ceritain Mulai dari mana? Bingung gitu. Ini baru dari sisi broadcast dan gamenya. Iya. Belum yang sisi entah promosinya, Iya. marketingnya, Iya, apanya, entertainment-nya. segala macam, Iya. entertainment. Apakah orang zaman sekarang mau cuma nonton game doang? Enggak. Nah, tapi yang seru dari pembicaraan kita ini intinya dengan berkembangnya e-sport, makin banyak profesi kebuka. Iya, betul. Tuh. Ya bersyukurlah berkat kalian membuka pintu rezeki buat banyak orang nih, ya kan? Dan ini seru banget gitu. This is the hype things di tahun ini gitu. Di beberapa dekade ini e-sport emang lagi ini banget, makanya kenapa kita coba kupas ini? Karena stigmanya orang kayak I'm also parent ya, melihat anak kita main game terlalu lama kayak kadang kesel, tapi kita nggak tahu di balik itu semua ada potensi besar gitu. Bahkan ikut termasuk salah satu industri yang nopang kita di zaman pandemi. Betul. Iya. Makanya obrolan ini tuh jadi momentumnya pas banget nih. Ada Rangga sama Arus yang tahu banget soal operasional di dalamnya. Itu banyak banget kan profesi-profesinya gitu. Yang manage orangnya itu tadi ya. Sederhananya gini ya, pas pandemi kemarin sampai sekarang ya, pasti protokol kesehatan kan dilakukan dalam Selalu Natuna banget. 11 gitu. Nah, manage-nya gimana? Apakah
ada divisi khusus kayak untuk ngurusin itu atau apanya, manage orang juga, ceritain dong. Kalau soal manage pesertanya ya, kita bicara atletnya, yang pasti kita punya tim league ops sama tim kompetisi, yang dimana di bawahnya juga kita pasti turunin ke LO. LO itu kita bagi per tim. Jadi kalau misalnya kemarin kita bayangin 2021 di Bali ada 296 atlet, itu kebayang berapa banyak LO yang terlibat, dan itu juga kita melibatkan LO lokal gitu, untuk mereka bisa jadi tahu sebenarnya ketika mereka jadi LO itu kan mereka ngeliat proses produksi keseluruhan, oh ternyata ada proses ABCD nih sampai jadi output kayak gini. Itu satu. Kedua, kalau terkait pandemi kita sangat amat strict soal ini gitu. Bahkan di tahun lalu itu hampir setiap hari ya sebenarnya kan antigen atau PCR itu umurnya 2-3 hari ya, tapi kita nggak mau sampai kecolongan. Akhirnya setiap hari itu ada swab. Mereka mau masuk GR doang, mau apa doang kayak gitu. Dan akhirnya ya salah satu pencapaian kita juga sih tahun lalu di Bali, kita tuh benar-benar 3 hari Zero cases ya. Zero case COVID-19. Dan itu udah lintas divisi, kita bicara tim kompetisi yang disiplin untuk manage timnya tetap protokol dan lain-lain, sama gimana caranya kita combine aktivitas yang banyak ini dengan regulasi yang dikeluarin sama government kayak gitu. Jadi memang amat sangat kolaborasinya udah lintas sektoral, lintas divisi, lintas profesi sih. Kayak gitu. Itu baru ngomongin tadi Mas Oro, manage tim. Gak cuman playernya atau timnya yang dapat LO di Bali, sampai talentnya pun ada LO-nya sendiri. Untuk apa? Menjaga biar kita di bubble, Mas. Jadi waktu di Bali itu mungkin kita jadi nggak boleh yang keluar sampai gimana. Jadi ya kalau mau rekreasi ya sekitar hotel aja gitu kan. Kita larang mereka untuk keluar karena jatuhnya itu emang tahun lalu tuh yang benar-benar pengalaman baru buat kita semua lah ya, yang emang bikin event offline tanpa penonton, tapi lo harus menjaga protokol semaksimal mungkin, karena ketika ada kasus timbul satu, repotnya semuanya nih. Nah, makanya kita kemarin sangat strict dan ngikutin protokol yang ada, dan ya hasilnya alhamdulillah nol. Itu yang kita amini lah tahun lalu itu. Ya, you have a very great team yang koordinasinya keren juga ya. Tuh. Ada satu lagi nih mau kita bahas. Tadi kan ekosistem di dalam turnamennya. Betul. Untuk bisa signifikan untuk e-sport ini maju di Indonesia, kan ekosistem yang dibangun itu bukan cuma di sisi e-sport ya, tapi elemen-elemen mendukung kan. Nah di sini apa aja sih yang menurut kalian tuh esensial gitu? Ngomongin ekosistem ya. Spirit kolaborasinya sih harus dibuka selebar-lebarnya gitu. Karena to be honest kayak saya sama Parangga nih bukan orang e-sports dari kita anak baru lah. Kita basicnya itu entertainment, musik baru, tapi dan lain-lain. apa tadi? Ratusan ribu. Berapa banyak tim? Saya sama Parangga ini lahir dari industri yang sama. Yes. Musik. Oh iya, Mas Gede juga ya. Iya. Musik. Dulu handle-nya label. Tiba-tiba nyebelungnya ke e-sport. Lu punya pengalaman lah ya. Justru kita nggak punya pengalaman di e-sports, jadi kita ngebuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya. Mungkin nggak akan kepikiran kali ya kalau di dalam sebuah event e-sports kita kolaborasi sama seniman ogoh-ogoh. Ya, kita kolaborasi sama visual artis sekelas Isa Hening yang biasa warawiri cuma di festival musik, kayak gitu. Nah, sebenarnya ya keterbatasan dan apa ya, kita tuh jadi masih terus dobrak sana sini gitu. Kita pengen bikin industri sport ini nggak lagi eksklusif tapi inklusif, lintas. Semua orang bisa terjun ke sini, semua orang bisa belajar di sini kayak gitu. Ngomong-ngomong kolaborasi, kita juga ada kok kolaborasi. Kita bikin promo, kita kolaborasi memudahkan paymentnya. Betul. Accessible untuk beli barang di dalam game dan yang lainnya. Itu gue mau ngasih hint juga, ini kebetulan emang ada diskon 50% nih dari BCA. Sorry ya, tapi ini enak banget 50% selama Piala Presiden. Jadi lu bisa maksimalin kalau lu tiap hari top up-nya, lu bisa maksimal banget tuh diskonnya. Plus dapat diskonnya juga maksimal juga 50%. Dan kita bisa dapat
apapun item yang diinginkan. Apalagi kalau di beberapa game kan lagi promo nih. Ini bulan-bulan promo nih. Jadi Halloween, mau masuk Natal, apa banyak sekali akhir game-game tahun yang ya. akhir tahun. Si Mobile Legend ngeluarin yang seri Senseiya. Senseiya, Free Fire Free ngeluarin Fire, tadi. PUBG Mobile juga masih ada promo Ya. Halloween segala Dota macamnya. juga lagi ada ini, Compendium, Compedium. Battle Pass. Itu juga bisa semuanya beli itu di Lifestyle, tapi oke, Lifestyle. di Android ya teman-teman. Nah, itu. Baru Android aja. Seperti itu. by the way, ngomongin lagi, untuk Piala Presiden sendiri jadwal terdekatnya. Kebetulan ini kita ada websitenya kita yang cukup keren, gitu. Ini pamer-pamer dikit. Coba, yes. Di sini ada event kalendernya, mohon dibantu teman-teman. Nah, mohon turun sedikit. Nah, yang terdekat nanti itu kan ada main event tuh di 11 sampai 13 ya. Betul. Ini dong, kasih kita teaser. Apa yang ekspektasi apa nih buat penonton kayak gue, kan kalian kerja keras untuk membuat kita kayak itu kayak gimana tuh bakalannya? Wah, tahun ini emang kita akhirnya berani untuk ngebuka lagi dengan penonton, karena kita tahun ini kan benar-benar pure tertutup dan emang hanya dihadiri oleh peserta dan official lah dan panitia. Dan tahun ini kita mencoba lagi untuk ngebuka dan kita akhirnya balik lagi ke event pertama kita kembali ke Istora Senayan. Jadi itu adalah di mana kita bikin acara, akhirnya semua orang noleh. Wah, ada bikin event e-sport tapi di Istora, di kan emang kelasnya masih mall, masih skalanya kecil lah. Nah, makanya kita mencoba balik lagi biar orang rindu dengan event offline yang semewah, dan gue nggak bisa share terlalu detail tentang masalah stage dan sebagainya. Gimana ya? Lo harus datang karena kita setiap tahun selalu bikin terobosan baru, dan waktu 2019 itu kan kita bikin center stage dan itu kan cuma 1 game, dan sekarang ada 6 game dan kita bikin stage-nya sangat gede. Kita hampir ya datang aja deh. Gua bingung ngejelasin gimana. Iya, karena lo bayangin aja. Ini aja. Kalau yang waktu di Bali kan kita spot dari satu depan. Betul. Apakah yang sekarang kita Istora kan Betul. tribun gitu. Ya, itu lo bisa lihat dari seluruh angle area lo bisa lo lihat. Karena gue ngambilnya emang kita ngambil di tengah-tengah semua area, kita ambil untuk sebagai stage. Akan ada promo nggak tiket masuknya? Kita sedang diskusi, pasti ada lah. Oke. Itu kita tunggu tuh buat itu. Bisa. Tapi ngomong-ngomong dari pelaksanaan, dari mulai kompleksitas eventnya segala macamnya gitu, apa sih tantangan yang paling gede yang kalian hadapin selama proses Piala Presiden Esports ini berjalan? Ada nggak sih? Dia cerita tadi apa force major kan, Pandemi. dia manage event nasional, manage 100.000 orang gitu. Di luar itu Apa kira-kira di luar itu yang, aduh, Eh, ada nggak sih? kolaborasi sih, karena kan kolaborasi itu kan pasti ada hal yang ingin satu pihak pengen A, satu pihak pengen B. Jadi dan kebetulan Piala Presiden itu kita menggandeng seluruh pihak termasuk government. Terbukti dengan awal kelihatan di sini sih. ya kan, terbukti government nih. Dari awal kita cuma ada 4 kementerian dan lembaga hingga akhirnya sejak tahun lalu menjadi 8. Dan saya berharap tahun depan mungkin lebih banyak, mungkin seluruh kementerian bisa ikutan, karena industri ini benar-benar bisa mensupport atau mengembangkan seluruh aspek sih kalau menurut gue. Jadi makanya dengan adanya pemerintah tuh kita jadi terbuka nih, bisa ngapain, dan yuk kita pengen tahu objektifnya apa sih biar selaras apa yang kita kerjasamakan. Kedua, saya sponsor kan juga gue senangnya tuh karena objektifnya tuh emang sangat luas. Jadi kita dengan tim tuh mengeksplor apa sih yang bisa kita lakukan buat mereka hingga akhirnya mencapai win-win solution lah. Dari brand happy, dari kitanya happy, karena dari kita aja tuh kita emang sangat ambisi tuh pengen ngegedein industri ini sih, biar seluruh pihak tuh bisa tahu e-sport tuh seperti ini ya gitu. Jadi dengan spirit kolaborasi tadi ya. Apalagi ya, banyak banget sebenarnya sih. Bisa nggak pulang-pulang kita. Jelas ya. Tantangannya memang bener sih. Cuman ini menyambung dari tantangannya tadi ini. 2022 sebentar lagi kita akan lewatin Piala Presiden Esports 2022. Next-nya, nah kita bicara ke depannya nih. Kira-kira mau ada gebrakan apa lagi tentang Piala Presiden Esports? Apakah misalnya gini kan, tahun ini dominasi mobile game memang sangat luar biasa nih. Next-nya apakah nggak kepengen bikin
PC game ditambah lagi, konsol masuk lagi apa gimana? Silakan. Oke, kalau dari segi game kita sebenarnya emang ada beberapa aspek lah. Pertama kita emang mengajak kerjasama untuk game-game populer. Pertama itu. Ya. Kedua prioritas kita pengen mengembangkan industri game lokal. Itu menjadi tujuan utama kami hingga kan makanya selalu berkembang tiap tahunnya dari awal aja Mas 1, tahun lalu 2, tahun ini 3. Dan mungkin tahun depan kalau ada pun lebih banyak, saya lebih happy. Gitu, mau itu konsol, mau itu PC, mau itu mobile, ayo kita coba diskusi, kita coba bikin gimana caranya biar game itu bisa berpartisipasi di acara Piala Presiden. Ketiga, tadi game PC atau konsol. Kita sangat ingin sih bikin turnamen nggak hanya sekedar game populer. Karena kita pengen mengeksplor lebih banyak. Tapi ya itu dari kita perlu diskusi dengan game publisher ataupun developer biar enak nih kerjasama nih. Kita nggak mungkin satu arah. Kita yang mencoba mengusahakan, tapi dari publishernya tidak mensupport kita untuk mencapai tujuan yang sama. Karena kan dari kita kan pengen membesarkan mereka di Indonesia nih. At least dari mereka juga, ayo kita berkolaborasi yuk. Nah itu mungkin aksesnya kalau dari mereka tertarik ke kita, yuk kontak kita kapanpun itu kita coba diskusi. Kita sangat terbuka sih Mas Ger untuk game-game yang misalnya desktop Dota, pengen banget gue malah. Ayo FIFA ataupun yang lainnya, ayo. Terus ini satu lagi, kira-kira nih ya, untuk nextnya Piala Presiden, mungkin nggak Piala Presiden ini sebagai pembuka untuk ke next turnamen tingkat internasionalnya gitu loh? Untuk yang tahun ini pun kita yang menjadi juara Piala Presiden akan mewakili ISF nih, walaupun lagi sedang diskusi skema seperti apa. ISF itu adalah World Championship, World Esports Championship yang diadakan di Bali pada bulan Desember. Nah jadi nextnya kita malah pengen kita akan diskusi dengan PBSI untuk gimana caranya biar karena kan event Piala Presiden ini udah skala nasional nih yang udah menjadi kalender resmi juga di PBSI. Jadi emang kita pengen terus mengembangkan gimana caranya kejuaraan ini menjadi salah satu akses untuk bisa ke Asia lah ataupun ke dunia. Nah makanya kerjasama antara atau kolaborasi antara kita penyelenggara PBSI sebagai asosiasi dan developer game sebagai yang punya gamenya, jadi itu akan lebih enak jika kita bisa diskusi biar mempunyai tujuan yang sama lah. Gitu. Terakhir sebelum masalah lanjut. lah ya. Terakhir. Saya selalu amazed dengan Piala Presiden setiap tahunnya. Kebetulan juga saya sempat menggawangi cukup rutin dari tahun ke tahun. Cuman penasaran, kalau tahun kemarin kan kita disuguhi dengan performer yang sangat luar biasa. Tahun ini mau ada apa lagi nih di openingnya? Daripada dikasih nonton aja. Siapa tahu kita coba aja dulu ya. Yang pasti akan ada beberapa musisi yang mengisi tim song kami. Itu ada Scalar, Kenny Gabriel dengan siapa? Scalar lah, itu dua yang jadi prioritas kita, main guest star kita lah. Tapi kita akan menambah unsur-unsur talent di luar itu yang bikin tim song kita maupun nanti performance yang diadakan lebih mewah dan megah. Jadi lo harus datang sih. Nah itu kunciannya di situ. Saya tiap tahun Piala Presiden itu selalu punya minimal tim song ataupun performer yang benar-benar itu wajib kalau dari kita memang wajib, harus yang nggak bisa dilupain gitu loh. Kayak gitu. Dan jujur gue menunggu-nunggu nih tiap tahun nih pasti. pasti. Sempat yang ini menurut gue keren yang pas ada Kopassus masuk tuh kaget. Oh iya. Kau tuh kick off 2020. Iya. Itu buat gue sih itu gue tunggu yang ini akan apa, makanya gue dari tadi nanya. Ada apa lagi nih? Lihat aja. Itu kan kayak tunggu aja. You don't expect ada Marines datang gitu kan di game e-sport gitu. Gila. Nih wah, the best sih. Terus pas itu waktu itu juga di Bandung kan ada yang kayak gitu juga kan, waktu ada rombongan yang kita bikin yang di bawah stage-nya, entah itu dari kesatuan apa tapi bikin kayak semacam defile gitu loh. Mungkin kayak itu yang di Bandung. Di Bandung waktu barat. 2020 juga 2020 juga itu. Oh itu awal tahun ya, iya. Wow, ini ngapain? Lu. Kaget. Jadi ini jujur aja sih, ini kita tunggu-tunggu banget karena it's gonna be big. Yes. Iya kan? Waktu itu di Bandung aja kayak gitu kan. Terus sebelumnya Kopassus ini penasaran banget sih pengen nonton sih. Harus big sih karena ini adalah Piala Presiden. Kalau kecil Piala Lurah. RT Piala desa Ya, atau kepala bapak rumah tangga. Nah, Piala RT mungkin oke lah, kecil mungkin adu badminton aja. Tapi kalau Piala Presiden harus megah, harus big dan harus Ya, sangat. itu tantangan kita sih Bang, setiap tahun itu kita selalu mikir
Apa yang beda? Itu selalu. Jadi itu yang bikin kita kadang-kadang bikin pusing sendiri ya. Akhirnya kita berdebat panjang ya. Karena goalnya sama nih. Gue pengen bikin sesuatu yang beda. Karena kalau kita bikinnya sama gini-gini lagi, jadi kan udah mulai gini nih. Nah makanya Sebenarnya tantangan terbesarnya diri kita sendiri, maunya banyak. ngadepin banyak orang yang emang, Pak ini Pak ini. Seru, gue seneng karena semuanya ekspresif. Jadi kan karena goalnya sama nih, gue pengen bikin event yang skala nasional dan menjadi barometer untuk industri e-sport. Jadi itu yang selalu di otak kita semua, makanya ya pusing jadinya, Pusing tapi worth it. Oke, kalau begitu. Mungkin Mas Soro ada lagi yang mau ditanyakan? Udah sih kayak gitu. Aman lah udah ya. panjang banget. Panjang banget. Ya, kita wrap sampai sini. Yes. Terima kasih udah join kita di BCA Esport Talk. Yes. Dimana kita ngobrolin ya dari Segala macam gamenya, hal, ya. dari orang-orang di industri. Betul. Ini kita diceritain the biggest event di Indonesia untuk e-sport kayak gimana. Betul sekali. Jangan lupa nonton ya. Dan Nanti pastinya tiketnya. ini sudah jadi apa ya, pembuka. Teman-teman hadir, tolong nonton, tolong datang. Karena kalian akan menjadi saksi event e-sports terbesar di Indonesia. Kalau sampai nggak nonton, kalau sampai nggak datang, sayang banget. Ya, sayang Tadi banget. padahal kita udah spoiler ya tahun-tahun sebelumnya gini. Nah, Nggak, tapi walaupun lo nonton online, hawa ketika lo Beda. di offline tuh beda. Beda, Gua men. tuh, ya walaupun gue penyelenggara, tuh gue selalu merinding setiap kali grand final tuh. Gue terharu sih dengan kerja anak-anak tim seluruh yang menyelenggarakan ini sih, gila sih. event offline tuh selalu membawa aura yang berbeda. Gue dari 2017 berapa puluh event offline, tapi tetap selalu Ada aja excited. kan, iya, ada aja yang Udah, stop. Karena kita semakin pengen Gila nih, tidak sabar, hype banget, luar biasa. Gue juga nggak sabar nonton. Yes. Terima kasih udah stay Thank you tune. sekali lagi. Makasih Sama-sama. juga para Sama-sama. para- Mas Arus, thank you Arus. banget sudah hadir di sini sekali lagi, dan kita pamit undur diri dulu, sampai jumpa di BCA Esport Talk berikutnya. Terima kasih dan bye-bye. Dadah.